Shalom dan selamat sore. Kami dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa atau MPM akan memperkenalkan Republik Mahasiswa ke seluruh mahasiswa. Kepada pemateri dipersilahkan. Nama organisasi ini ialah bernama Republik Mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Toraja, disingkat REMA YKN Toraja. Organisasi ini didirikan dan dideklarasikan pada hari Selasa 20 April 2021. Organisasi ini berkedudukan di Jalan Poros Makale, Makassar, kilometer 11,5 Batu Kila, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Asas dan kedudukan organisasi ini berasaskan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Adapun dasar organisasi ini adalah pertama, organisasi kemahasiswaan di suatu kampus diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai wadah proses pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Yang kedua, Statuta YKN Toraja. Yang pertama, mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan pengembangan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian yang bernuansa Kristiani. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan atau bakat dan minat dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kehidupan nasional yang bernuansa Kristiani dan berwawasan kebangsaan. Adapun bentuk organisasi kemahasiswaan ialah yang pertama, organisasi kemahasiswaan di tingkat perguruan tinggi Kristen negeri dapat dibedakan ke dalam 4 jenis, yaitu pertama, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Yang kedua, Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang ketiga, Unit Kegiatan Mahasiswa atau KM. Dan yang keempat, Unit Kegiatan Khusus Mahasiswa atau UKK. Dan yang kedua, organisasi mahasiswa di tingkat fakultas dapat juga dibedakan ke dalam 3. Yang pertama, Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat fakultas atau dapat disingkat menjadi DPNF. Dan yang kedua, Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas atau BEM fakultas. Dan yang ketiga, HMPS atau Himpunan Mahasiswa Prodi. Bagian ketiga, bentuk organisasi kemahasiswaan ialah bentuk atau badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan yang lain dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah MPM selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta perguruan tinggi Kristen negeri yang bersangkutan. Struktur organisasi Republik Mahasiswa. Yang harus kita ketahui, struktur organisasi Republik Mahasiswa ini mengikuti struktur kelembagaan yang ada di bangsa Indonesia. Struktur kelembagaan yang digunakan oleh bangsa Indonesia adalah Res Publica. Artinya, adanya pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dan masing-masing dari kekuasaan itu saling berkoordinasi. Begitupun juga yang dilakukan oleh struktur organisasi dalam Republik Mahasiswa kampus kita. Artinya, struktur organisasi Republik Mahasiswa bisa dikatakan adalah miniatur kecil dari struktur kelembagaan yang ada di bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, dalam konsep Res Publica dikenal dengan 3 lembaga tertinggi, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kok kenapa di dalam Republik Mahasiswa hanya 2 lembaga tertinggi, yaitu Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dengan Badan Eksekutif Mahasiswa? Yang harus kita ketahui, MPM atau Majelis Permusyawaratan Mahasiswa itu memiliki 2 fungsi. Artinya, ia sekaligus legislatif dan sekaligus yudikatif. Artinya MPM yang membuat undang-undang sekaligus yang mengawasi undang-undang yang berjalan di Republik Mahasiswa itu sendiri. Kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa yang kita kenal sebagai eksekutif di struktur organisasi Republik Mahasiswa itu sendiri. Artinya
Badan Eksekutif Mahasiswa di dalam struktur Republik Mahasiswa memiliki fungsi untuk menjalankan semua program yang ada. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dalam konsep trias politika ada pembagian kekuasaan. Kemudian masing-masing kekuasaan itu memiliki koordinasi masing-masing. Seperti yang kita kenal dalam struktur organisasi kita, adanya pembagian kekuasaan seperti yang ada di tingkat prodi, yaitu HMPS, memiliki kekuasaan sendiri. Kemudian di tingkat di fakultas ada DPMF, kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas. Kemudian ada di tingkat pusat. Nah, inilah yang dimaksud konsep trias politika, di mana masing-masing kekuasaan ini dipisahkan, tapi masing-masing saling berkoordinasi. Nah, saling berkoordinasi di sini ditunjukkan dengan adanya garis putus-putus yang ada di dalam struktur Republik Mahasiswa itu sendiri. Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas itu memiliki tanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat fakultas. Begitupun Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa itu memiliki tanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Nah, kemudian di bagian atau di struktur organisasi Republik Mahasiswa ada yang namanya UKK dan UKM. Sebenarnya secara fungsional UKK dan UKM ini memiliki fungsi yang sama, tetapi yang membedakan kenapa dikatakan unit kegiatan khusus atau UKK, karena untuk UKK ini adalah suatu sistem yang memiliki payung sendiri atau memiliki aturan tersendiri yang ada di luar selain dari konstitusi yang ada di dalam Republik Mahasiswa. Itulah yang membedakan antara unit kegiatan mahasiswa atau UKM dengan unit kegiatan khusus atau UKK. Untuk semua yang ada di dalam bagan struktur organisasi Republik Mahasiswa itu harus patuh terhadap satu konstitusi yang dipegang oleh Republik Mahasiswa. Nah, seperti halnya dalam konsep lembaga bangsa Indonesia itu harus patuh terhadap undang-undang. Nah, konstitusi yang ada di dalam Republik Mahasiswa itu sama dengan undang-undang yang ada di dalam konsep kelembagaan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, jika ada teman-teman yang mau mendaftarkan diri dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat fakultas, di sini Komisi Pemilihan Mahasiswa 2021 menyediakan tempat untuk Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen itu 25 kursi, di mana Teologi Kristen mengisi 15 kursi, Sosiologi Agama mengisi 2 kursi, Pastoral Konseling mengisi 7 kursi, Misiologi mengisi 3 kursi. Dan untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen itu ada 20 kursi, di mana diisi oleh Pendidikan Agama Kristen 11 kursi, Pendidikan PAUD 4 kursi, dan Bimbingan Konseling Kristen 5 kursi. Kemudian untuk Fakultas Budaya dan Kepemimpinan Kristen itu ada 15 kursi, di mana Kepemimpinan Kristen 9 kursi dan Musik Gerejawi 6 kursi. Teman-teman jangan takut, tugas dari DPMF ini hampir sama dengan MPM. Hanya saja tugas DPMF ini itu hanya pada tingkat fakultas saja, dan MPM itu untuk keseluruhan Republik Mahasiswa. Nah, begitupun dengan Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas, tugasnya hampir sama, tapi hanya di tingkat fakultas saja. 2. Organisasi kemanusiaan perguruan tinggi agama Kristen punya fungsi sebagai berikut. Bagian pertama, perwakilan mahasiswa perguruan tinggi Kristen negeri untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan. Yang kedua, wadah komunikasi antar aktivitas akademika. Yang ketiga, wadah pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, wadah pengembangan intelektual, lembaga dan minat, pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa. Yang kelima, sarana pembinaan dan pengembangan kader umat beragama dan berbangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional. Kelima, sarana pembenaran dan pengembangan ilmu yang dilandasi oleh norma akademis, etika moral, dan wawasan kebangsaan. Poin yang ketiga, mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan ditetapkan melalui kesepakatan antar mahasiswa dengan pimpinan perguruan tinggi Kristen negeri, dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan perguruan tinggi Kristen negeri merupakan tanggung jawab secara kegiatan di perguruan tinggi agama Kristen setempat. Poin terakhir yang keempat, pengurus organisasi
kemahasiswaan bertanggung jawab pada pimpinan perguruan tinggi Kristen negeri, struktural Republik Mahasiswaan yang ada di atasnya dan anggota sesuai dengan tingkat organisasi. Kami dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja mengajak seluruh mahasiswa untuk mengambil bagian dalam kepengurusan tingkat fakultas, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat fakultas dan Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa! Ya, demikianlah pengenalan singkat tentang Republik Mahasiswa. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.